yang saya hormati Pak Kabid, Pak Rian sebagai penguji, Bu Endang sebagai perwakilan dari BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan. Pagi ini kita akan mengikuti ujian aktualisasi dari Saudari Siti. Tahapannya sama dengan waktu ujian rancangan dulu, nanti Siti presentasi dulu, saya berikan waktu paling lama 10 menit, jadi fokus saja, yang penting-penting saja dipresentasikan, nanti pengembangannya akan yang selebihnya akan dikembangkan pada saat sesi diskusi. Kemudian setelah presentasi dari peserta, saya mohon tanggapan Ibu Elda sebagai mentornya, karena Ibulah yang lebih tahu pasti penyelenggaraannya di lapangan. Setelah itu baru ke penguji. Baik, untuk menyingkat waktu, silahkan Siti, Anda presentasi dulu. Baik Pak, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Muhammad Rian selaku penguji saya, dan yang saya hormati Pak Sigit Toto selaku coach saya, dan yang saya hormati Ibu Helda sebagai mentor saya, dan yang saya hormati Ibu Endang yang sempat menghadiri, dan Pak Ikram. Langsung saja saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul sosialisasi dan role play timbang terima dengan komunikasi SBAR di ruangan unit perawatan dewasa Rumah Sakit Pratama Bila Banggai Dukuh Selatan. Saya di realisasi kegiatan aktualisasi, saya mempunyai 3 kegiatan. Yang pertama membuat SOP timbang terima dan komunikasi SBAR, yang kedua mengadakan sosialisasi dan role play tentang penerapan timbang terima dengan pendekatan komunikasi SBAR, dan yang ketiga melakukan monitoring dan evaluasi pengetahuan perawat tentang komunikasi SBAR. Kegiatan pertama membuat SOP timbang terima dengan komunikasi SBAR itu ada 4 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama itu saya lakukan pada tanggal 8 November 2021, yaitu melapor dan berkonsultasi dengan mentor. Hasil atau output yang saya dapatkan adanya bimbingan dan persetujuan melaksanakan aktualisasi. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua pada tanggal 9 November 2021, saya menyusun SOP timbang terima. Hasilnya adanya draft SOP timbang terima. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga saya lakukan tanggal 10 November 2021, yaitu menyusun SOP komunikasi SBAR. Hasilnya adanya draft SOP komunikasi SBAR. Tahapan kegiatan yang keempat saya lakukan tanggal 11 November 2021, yaitu berkonsultasi dan meminta persetujuan SOP timbang terima dan komunikasi SBAR dari Direktur Rumah Sakit Pratama Bila Banggai. Hasilnya lembar SOP disahkan oleh Direktur Rumah Sakit Pratama Bila Banggai. Kemudian kegiatan yang kedua mengadakan sosialisasi dan role play tentang penerapan timbang terima dengan pendekatan komunikasi SBAR. Tahapan kegiatannya juga ada 4. Yang pertama membuat buku laporan timbang terima dengan pendekatan komunikasi SBAR itu saya lakukan 2 hari, tanggal 15 sampai 16 November 2021. Hasilnya adanya buku laporan timbang terima. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua menyiapkan materi sosialisasi, itu juga saya lakukan selama 2 hari, tanggal 17 sampai 18 November. Hasilnya adanya materi sosialisasi yang akan disosialisasikan. Tahapan kegiatan yang ketiga, melakukan sosialisasi timbang terima dengan komunikasi SBAR, saya lakukan pada tanggal 19 November 2021. Hasilnya, perawat mampu memahami timbang terima dengan komunikasi SBAR. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat, melakukan role play timbang terima dengan komunikasi SBAR, saya lakukan selama 5 hari dari tanggal 20 sampai 24 November. Kemudian tahapan kegiatan terakhir yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi pengetahuan perawat tentang komunikasi SBAR. Itu tahapan kegiatannya juga ada 4. Tahapan kegiatan yang pertama itu menyiapkan kuesioner mengenai tingkat pengetahuan perawat tentang komunikasi SBAR. Saya lakukan tanggal 25 November 2021. Hasilnya adanya lembar kuesioner. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua menyebarkan kuesioner kepada seluruh perawat di ruangan unit perawatan dewasa Rumah Sakit Pratama Bila Banggai. Saya lakukan tanggal 26 November 2021.
Hasilnya kuesioner yang telah diisi oleh perawat. Tahapan kegiatan yang ketiga, membuat tabulasi data dan menyimpulkan hasil. Saya lakukan tanggal 27 November 2021, hasilnya adanya daftar nilai dan kesimpulan hasil yang saya sampaikan kepada perawat di ruangan. Kemudian tahapan kegiatan yang terakhir, memantau pelaksanaan timbang terima dengan komunikasi SBAR. Saya lakukan dari tanggal 29 November sampai tanggal 11 Desember 2021. Selanjutnya kesimpulan saya. Oke, kesimpulan tidak perlu dibaca. Saya rasa nanti kita kembangkan di diskusi saja. Ya, cukup untuk presentasinya. Silakan ditutup share-nya dan selanjutnya saya mohon tanggapan dari Ibu Helda sebagai mentornya. Kami persilakan itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Muhammad Rian SSTP MSI, Bapak Kuats, Bapak Insinyur Hasigit Toto Budi Wasito MP. Saya sebagai mentor dari Rumah Sakit Pratama, Ibu Siti Asdianti Sabia SKPNS ini benar-benar mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh peserta latsar ini. Mereka lakukan dengan rancangan aktualisasi yang kemarin mereka angkat, dan itu juga dari sharing-sharing di ruangan, baik itu ruang perawatan dengan ruangan tim kesehatan lainnya. Dia peserta memang melakukan tentang timbang terima dengan komunikasi SBAR di ruangan yang ia angkat sebagai kegiatannya sendiri. Dan itu memang dia lakukan yang kami lihat dengan semaksimal apa yang kami bisa berikan kepada dia. Jadi kami dari Rumah Sakit dari Pratama berterima kasih karena adanya ini. Dengan sedikitnya kami dari rumah sakit bisa berubah dengan adanya kegiatan ini. Dan mungkin dari itu saja dari rumah sakit kami sebagai mentor. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eda atas tambahan informasi dan testimoninya. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada yang terhormat Pak Kabid, Pak Rian sebagai penguji. Kami silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Insinyur Sigit Toto MP. Kemudian yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Helda. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir. Berikut yang kami hormati Ibu Kabid, Ibu Endang. Terima kasih banyak sudah memantau pelaksanaan seminar aktualisasi ini. Berikut Pak Ikram yang sudah memfasilitasi kita. Kemudian yang kami banggakan Ibu Siti Asdianti. Ibu Siti Asdianti, apa kabar Bu Siti? Sehat? Sehat, Pak. Halo Bu Siti. Ya, oh Pak. ya, oke. Jaringan berarti. Baik Bu Siti, sebenarnya ketika mentor menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Ibu Siti ini sangat bermanfaat, sudah dilaksanakan semua, kemudian dengan penuh semangat, sangat maksimal, sebenarnya selesai pelaksanaan ujian hari ini. Kenapa? Karena yang menyaksikan langsung pelaksanaan aktualisasi ini adalah Ibu Mentor, seperti itu. Kalau kami di sini hanya paling melihat dari laporan. Laporan ini anak-anak ini sekarang jago-jago, bisa saja laporan itu direkayasa, tetapi pernyataan mentor itu tidak bisa direkayasa seperti itu. Dari segi laporan, saya mengapresiasi apa yang sudah ditulis oleh Ibu Siti mengenai sosialisasi dan role play timbang terima dengan komunikasi SBAR. Di SBAR ini apa? Komunikasi sabar, begitu ya, di ruang unit perawatan dewasa. Bu Siti, pertanyaan yang sangat mendasar untuk menjawab isu adalah, kan kemarin kurang optimalnya penerapan timbang terima ini. Sekarang secara keseluruhan setelah diberikan sentuhan dengan kegiatan-kegiatan kreatif yang dilakukan oleh Ibu Siti,
bagaimana? Apakah sudah optimal atau punya kendala atau masih berjalan dengan seperti biasa saja? Seperti apa Bu Siti? Silahkan. Tapi secara singkat saja Bu Siti. Baik, Pak, terima kasih. Sebelum dilakukannya aktualisasi ini, timbang terima yang dilakukan di ruang unit perawatan dewasa itu kan cuma dilakukan di next station. Tapi setelah saya akan adakan sosialisasi dan role play sesuai dengan SOP, timbang terima kan dilakukan 3 tahap, yaitu di next station, kemudian di bed pasien, kemudian kembali lagi ke next station. Setelah dilakukan aktualisasi ini, timbang terima sudah berjalan sesuai dengan SOP, yaitu pertama pelaporan di next station, kemudian divalidasi ke bed pasien, setelah itu kembali lagi ke next station untuk mencatat hasil validasi dari pasien itu, kemudian penandatanganan di buku laporan timbang terima. Oh, seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya mengenai kemanfaatan Bu Siti. Secara keseluruhan, apa manfaat yang bisa dirasakan oleh ruang unit perawatan terhadap aktualisasi yang telah dilakukan oleh Ibu Siti? Pada umumnya rumah sakit Pratama, kalau secara ruang unit perawatan apa manfaatnya, terus secara keseluruhan apa manfaatnya Bu Siti? Tapi secara singkat ya Bu Siti. Kegiatan timbang terima ini dengan komunikasi SBAR itu kan bagian dari pasien safety, yang menurut WHO itu kan pasien safety itu ada 7 sasaran, dan termasuk di situ yang komunikasi SBAR. Jadi penting sekali sebagai pelayan kesehatan kita menerapkan pasien safety itu dengan tidak salah mengkomunikasikan kondisi pasien ataupun terapi nantinya akan berpengaruh terhadap tindak lanjut perawatan pasien itu sendiri. Oke, baik. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Siti, baik aktualisasinya di lapangan ataupun laporan yang telah disusun. Terakhir saya ingin menyampaikan Bu Siti bahwa akhir dari aktualisasi ini adalah awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Aktualisasi yang sebenarnya bukan di sini. Yang kita lakukan kurang lebih 2 bulan terakhir ini adalah bagian dari latihan-latihan saja, latihan untuk menganalisis isu, membuat kegiatan kreatif, kemudian mengeksekusi kegiatan kreatif di lapangan, kemudian mempertanggungjawabkannya seperti hari ini. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan kreatif ini harus diimplementasikan secara terus-menerus, artinya sudah membuat rencana tindak lanjut. Kemudian yang paling penting jangan terlupakan adalah mengenai habituasi nilai, aktualisasi nilai. Ini karena yang diajarkan oleh Bapak Ibu Widaswara mulai dari hari pertama sampai hari terakhir, kalau kita flashback juga mulai dari MOC yang diajarkan tentang nilai, tentang karakter, tentang akhlak. Jadi ini tentang menghargai, menghormati mentor, menghargai teman sejawat, memberikan contoh, memberikan teladan di tempat kerja nantinya Bu Siti. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini. Berikut kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Garbit atas apresiasinya, atensinya. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga Ibu Helda yang sudah mendampingi Ibu Siti selama ini. Dan laporannya tidak ada revisi, untuk itu segera Siti ditindaklanjuti dengan membuat lembar pengesahan dan komunikasikan ke evaluator untuk penyerahan laporannya seperti apa, diupload di mana, kapan, segera komunikasi dengan evaluator. Oke, saya rasa cukup sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ikram. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sigit. Selamat buat Ibu Siti Asdianti dan terima kasih buat Ibu Helda yang selaku mentor. Untuk Ibu Siti Asdianti dan Ibu Helda boleh meninggalkan ruangan ini karena kami akan beralih ke peserta selanjutnya.